Oke, hama yang pertama adalah kutu putih. Ini paling sering kita jumpai di tanaman aglonema, teman-teman ya. Mereka biasanya hidupnya bergerombol, kemudian mereka akan membuat tanaman kita menjadi kisut. Untuk mengatasinya, kita bisa menggunakan deterjen yang kita campur dengan air. Kemudian juga menggunakan pestisida. Yang kedua ada ulat. Nah, ulat ini ada dua jenis, teman-teman. Yang pertama Spodoptera sp yang menyerang daun dan Noctuidae yang menyerang batang. Nah, untuk membasmi ulat ada dua cara, yaitu mengambilnya dan membunuhnya atau dengan menyemprotkan insektisida pada tanaman. Kemudian yang ketiga ada belalang. Belalang ini bisa membuat tanaman kita menjadi rombeng, teman-teman ya. Nah, untuk mengatasinya kita bisa menangkap belalangnya ketika pagi hari, teman-teman. Ketika tanaman masih berembun, jadi sayapnya masih basah dan mudah kita tangkap. Oke, kemudian berikutnya adalah kutu perisai. Kutu ini menyerang bagian daun. Untuk mengatasinya kita bisa dengan menggunakan insektisida berbahan aktif asepate. Kemudian hama tanaman hias selanjutnya adalah apit. Apit adalah serangga mungil yang bisa membuat tanaman kita menjadi keriting, teman-teman. Apit membuat daun menjadi keriting dan menghambat pertumbuhan tanaman hias. Untuk mengatasinya, kita bisa menyemprotnya dengan insektisida. Oke, selanjutnya adalah agas. Untuk membasmi agas, kita ada dua cara. Yang pertama, yaitu menaburkan nematisida jika hama masih berbentuk larva. Kemudian cara berikutnya adalah dengan menyemprotkan insektisida jika hama atau agas sudah menjadi dewasa. Yang selanjutnya adalah tungau. Tungau berbentuk seperti kutu, teman-teman, cuma ukurannya lebih kecil. Kemudian untuk mengetahui adanya tungau, biasanya di tanaman itu muncul bercak-bercak. Kemudian daunnya menjadi kuning dan gugur. Untuk mengatasinya dengan cara memotong bagian yang terkena tungau dan bakar daunnya agar tungau tidak menyebar. Oke, selanjutnya ada cacing liang atau cacing tanah. Cacing tanah ini bisa dianggap hama juga, teman-teman ya, walaupun sebagian juga menganggap sebagai indikator kesuburan tanah. Kalau dalam hal ini cacing tanah ini bisa menyerang akar tanaman, teman-teman. Keberadaan cacing tanah bisa membuat tanaman menjadi sulit tumbuh dan rawan mati. Hama ini atau cacing tanah ini bisa kita basmi dengan cara memberi pestisida alami pada tanaman atau menggunakan nematisida, teman-teman. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada laba-laba. Nah, laba-laba ini biasanya menyerang daun dan menyerap unsur hara tanaman, teman-teman, sehingga tanaman kita jadi mudah mati. Nah, berbeda dengan hama lainnya, teman-teman ya, laba-laba ini kebal sama insektisida. Jadi cara mengatasi laba-laba adalah dengan menggunakan akarisida pada tanaman. Oke, yang terakhir dari pembahasan hama di sini ada siput. Siput bisa menyebabkan tumbuh kembang tanaman terhambat, teman-teman. Nah, untuk mengatasi siput, kita cukup menyebarkan kulit telur yang sudah berbentuk pecahan kecil-kecil. Nah, kita bisa naruhnya di sekitar tanaman, teman-teman. Nah, kulit telur ini bisa membuat siput yang melewati tanaman menjadi terluka sehingga memilih menjauh dari tanaman hias kita, teman-teman.